Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah saya bahas mengenai persamaan diferensial. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu mengenai persamaan diferensial linear order n. Nah, yang pertama yaitu bentuk umum. Bentuk operator turunan diketahui P0 kali D pangkat NY per DX pangkat N ditambah P1 kali D pangkat N kurang 1Y per DX pangkat N kurang 1 ditambah P2 dikali DN pangkat D pangkat N kurang 2Y per DX pangkat N kurang 2 sampai seterusnya hingga ditambah dy per dx ditambah pn kali y sama dengan qx, dimana dengan p0 nya itu tidak sama dengan 0, dan untuk p1, p2, p3 sampai dengan pn kurang 1, pn adalah suatu fungsi atau konstanta. Nah, kita misalkan D ini merupakan suatu operator turunan, maka dapat didefinisikan yaitu D sama dengan D per DX, atau D pangkat 2 itu sama dengan D kuadrat per DX kuadrat. Nah, karena DY per DX sama dengan DY dan D kuadrat Y per DX kuadrat itu sama dengan D kuadrat Y sampai seterusnya hingga D pangkat N kurang 1Y per DX pangkat N kurang 1 itu sama dengan D pangkat N kurang 1Y, dan D pangkat NY per DX pangkat N sama dengan D pangkat N kali Y. Maka persamaan umum itu diubah ke dalam bentuk operator, di mana P0 kali D pangkat NY ditambah P1 kali D pangkat N kurang 1Y ditambah P2 kali D pangkat N kurang 2Y sampai seterusnya hingga Pn kurang 1 kali dy ditambah Pn kali y sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan variabel y nya, maka diperoleh P0 D pangkat N ditambah P1 D pangkat N kurang 1 ditambah P2 D pangkat N kurang 2 ditambah K ditambah Pn kurang 1 D ditambah Pn dikali Y sama dengan 0, sehingga diperolehlah F dikali D dikali Y sama dengan 0. Selanjutnya yaitu bentuk PD tingkat N. Misalkan jika Qx-nya itu sama dengan 0, maka dikatakan sebagai homogen. Untuk theta y itu sama dengan Qx. Dan jika Qx-nya tidak sama dengan 0, maka dikatakan sebagai non-homogen. Adapun dalilnya yaitu jika y sama dengan Qx adalah jawaban PD linear homogen, maka C kali Qx juga merupakan jawaban umum PD karena theta y itu sama dengan C theta y. Dalil kedua yaitu jika Y1 sama dengan Q1X dan Y2-nya itu sama dengan Q2X sampai seterusnya hingga Yn sama dengan Qnx adalah jawaban-jawaban yang berlainan, maka diperoleh Y sama dengan C1 Q1X ditambah C2 Q2X sampai seterusnya hingga Cn Qnx adalah jawaban dari PD linear homogen. Selanjutnya yaitu contoh soal. Nah, dari persamaan ini D kuadrat Y per DX kuadrat tambah 2 DY per DX dikurang 15Y sama dengan 0. Angka pertama yaitu kita mengubah ke dalam bentuk operator turunan, maka diperoleh D kuadrat ditambah 2D dikurang 15 dikali Y sama dengan 0. Kemudian diperoleh Y double aksen ditambah 2Y aksen dikurang 15Y sama dengan 0, di mana persamaan diferensial linear homogen tingkat 2 dengan koefisien konstanta. Selanjutnya untuk persamaan ini dy per dx dikurang y dikali dy per dx dikurang 2y kuadrat sama dengan e pangkat 2x.
dimana dy per dx ini kita ubah ke dalam bentuk operator turunan, maka diperoleh dy kurang y dikali dy kurang 2y kuadrat sama dengan e pangkat 2x. Kemudian diperoleh y aksen kurang y dikali y aksen dikurang 2y kuadrat sama dengan e pangkat 2x, mana pada persamaan ini merupakan persamaan diferensial linear tidak homogen tingkat 3 dengan koefisien konstanta. Selanjutnya yaitu solusi PD linear order n, di mana misal y sama dengan y1x y2x adalah selesaian persamaan dari P0 d pangkat ny ditambah dx pangkat n sampai dengan pny sama dengan qx. Maka y sama dengan c1 y1x ditambah c2 y2x juga selesaian persamaan. Misal y sama dengan y1x ditambah y2x sampai dengan ynx adalah selesaian persamaan dari P0 d pangkat ny per dx pangkat n sampai dengan pny sama dengan qx. Maka y sama dengan c1 y1x ditambah c2 y2x sampai dengan cn ynx merupakan selesaian persamaan diferensial tingkat n. Nah, adapun solusi umumnya yaitu untuk menentukan solusi umum PD, kita itu harus mengambil bentuk solusi pada salah satu faktor, di mana D ini kita ubah ke dalam bentuk operator turunan sehingga diperoleh D per dx ditambah mn dikali y sama dengan 0. Kemudian y-nya ini kita kali masukkan, maka diperoleh dy per dx dikurang mny sama dengan 0. Selanjutnya itu kedua ruas kita kalikan dengan dx per y, maka diperoleh dy per y dikurang mn dikali dx sama dengan 0. Kemudian kedua ruas diintegralkan sehingga diperoleh hasil ln y sama dengan mnx sama dengan ln c. Kemudian diperoleh ln y dikurang ln e pangkat mnx sama dengan ln c. Kemudian y per e pangkat mn kali x sama dengan c, sehingga diperoleh yn sama dengan e pangkat mn kali x dikali cn. Nah, berdasarkan dari dalil kedua, maka solusi umum PD adalah y sama dengan y1 ditambah y2 ditambah y3 sampai dengan yn, maka y sama dengan c1 kali e pangkat m1 kali x ditambah c2 dikali e pangkat m2 kali x sampai dengan c pangkat n dikali e pangkat mn kali x. Selanjutnya yaitu solusi homogen, di mana selanjutnya itu solusi dari PD linear tingkat n homogen. Yang pertama yaitu persamaan karakteristik. Nah, bentuknya yaitu diketahui P0 kali D pangkat ny sampai dengan PNY sama dengan 0. Kemudian tadi kita keluarkan nilai y-nya sehingga diperoleh F kali D kali Y sama dengan 0 seperti yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, jika FD dapat difaktorkan, maka FD dapat dinyatakan dalam bentuk D dikurang M1 dikali D dikurang M2 dikali D kurang M3 sampai dengan D dikurang MN sama dengan 0. Sebaliknya, jika FD tidak dapat difaktorkan, maka tetap ditulis sebagai FD sama dengan 0. Di mana bentuk D dikurang M1 dikali D kurang M2 sampai D dikurang MN itu sama dengan 0 dinamakan persamaan karakteristik. Selanjutnya yaitu persamaan karakteristik.
Nah, dari bentuk D kurang M1 dikali D kurang M2 sampai dikali D kurang Mn sama dengan 0 itu dinamakan persamaan karakteristik. Dengan M1, M2 sampai dengan Mn disebut akar persamaan karakteristik. Adapun bentuk akar-akar persamaan karakteristik ada 3. Yang pertama yaitu akar persamaan karakteristik adalah beda M1 tidak sama dengan M2, di mana Y sama dengan C1 dikali E pangkat M1X ditambah C2 kali E pangkat M2X. Yang kedua, akar persamaan ada pada akar-akar yang sama, di mana M1-nya itu sama dengan M2. Maka Y sama dengan C1 E pangkat M1X ditambah C2 kali E pangkat M2X sampai dengan E pangkat MX itu dikali dengan CN kurang P tambah 1 ditambah CN kurang P ditambah 2 sampai dengan CNX pangkat P kurang 1. Yang ketiga yaitu akar-akar persamaannya adalah bilangan kompleks. Maka solusinya yaitu Y sama dengan C1 dikali E berpangkat A ditambah BI kali X ditambah C2 dikali E pangkat A dikurang BI dikali X. Maka Y-nya itu sama dengan A pangkat alpha X dikali A cos BX ditambah B sin BX. Selanjutnya yaitu contoh untuk PD linear tingkat N homogen. Yang pertama, akar persamaan karakteristik adalah beda. Nah, untuk D kuadrat Y per DX kuadrat dikurang 5DY per DX ditambah 6Y sama dengan 0. Tentukan solusi umum PD. Selanjutnya, pada persamaan ini kita ubah ke dalam bentuk operator turunan. Maka D kuadrat dikurang 5D ditambah 6 kali Y sama dengan 0. Nah, untuk persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat dikurang 5Y ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, maka diperoleh M kurang 2 kali M kurang 3 sama dengan 0. Nah, adapun akar-akar persamaan karakteristik itu diperoleh M1 sama dengan 2 dan M2-nya sama dengan 3. Sehingga solusi umum PD Y sama dengan C1 kali E pangkat M1X ditambah C2 kali E pangkat M2 kali X. Nah, untuk M1 dan M2-nya kita substitusikan. Maka diperoleh Y sama dengan C1 kali E pangkat 2X ditambah C2 dikali E pangkat 3X. Selanjutnya contoh untuk akar persamaan ada pada akar-akar yang sama. Tentukan solusi dari persamaan D kurang 1 kali D tambah 1 dikali D kurang 2 kali D tambah 2 dikali D kurang 3 pangkat 5 sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya yaitu D kurang 1 kali D tambah 1 kali D kurang 2 kali D tambah 2 dikali D kurang 3 pangkat 5 sama dengan 0. Nah, adapun persamaan karakteristik yang diperoleh yaitu M1 sama dengan 1, M2 sama dengan min 2, M3 sama dengan 2, M4 sama dengan min 2. Dan untuk M5, 6, 7, 8, 9 sama dengan 3 yang merupakan 5 akar yang sama. Sehingga YP-nya itu sama dengan E pangkat 3X dikali C5 ditambah C6 kali X ditambah C7 dikali X kuadrat ditambah C8 dikali X pangkat 3 ditambah C9 dikali X pangkat 4. Kemudian kita kali masukkan. Selanjutnya, solusi umum PD diperoleh yaitu Y sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 kali E pangkat min X ditambah C3 kali E pangkat 2X ditambah C4 dikali E pangkat min 2X dikali YP. Nah, diketahui nilai YP-nya yaitu sehingga diperoleh Y sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat min X ditambah C3 kali E pangkat 2X ditambah C4 kali E pangkat min 2X ditambah E pangkat 3X dikali C5
ditambah C6 dikali X dikali E pangkat 3X ditambah C7 kali X kuadrat dikali E pangkat 3X ditambah C8 dikali X pangkat 3 kali E pangkat 3X ditambah C9 dikali X pangkat 4 kali E pangkat 3X. Selanjutnya, akar-akar persamaan adalah bilangan kompleks. Contohnya yaitu D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah DY per DX ditambah Y sama dengan 0. Cari solusi umum PD. Pertama, kita mengubahnya ke dalam bentuk operator turunan, sehingga D kuadrat ditambah D ditambah 1 dikali Y sama dengan 0. Kemudian, akar persamaan karakteristiknya yaitu D ini kita ubah atau misalkan menjadi alfa, maka alfa kuadrat ditambah alfa ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian untuk mencari akar persamaan karakteristiknya kita menggunakan rumus ABC, di mana diketahui A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan 1, dan C-nya itu sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan pada rumus ABC, maka diperoleh alfa 1 dan 2 sama dengan min 1 plus minus akar X akar 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 per 2 kali 1 sama dengan min 1 plus minus akar min 3 per 2. Kemudian diperoleh min 1 plus minus akar 3 dikali I, di mana I merupakan bilangan imajiner yang bernilai akar min 1 per 2. Sehingga alfa 1 itu sama dengan min 1 ditambah akar 3 per 2 sama dengan min 1/2 ditambah I akar 3 per 2. Dan untuk alfa 2 nya itu sama dengan min 1 dikurang akar 3 per 2 sama dengan min 1/2 dikurang I akar 3 sama dengan 2. Sehingga dapat diketahui untuk nilai A nya itu sama dengan nilai A-nya itu sama dengan min 1/2 dan B-nya itu sama dengan akar 3 per 2. Kemudian solusi umum PD-nya yaitu Y sama dengan E berpangkat AX dikali A cos BX ditambah B sin BX. Nah, nilai A dan B-nya di sini kita substitusikan, maka diperoleh E berpangkat min 1/2X dikali A cos akar 3 per 2X ditambah B sin akar 3 per 2X. Selanjutnya yaitu PD tingkat N non-homogen. Nah, bentuknya yang pertama, jika fx sama dengan E berpangkat kx dan fx sama dengan cos ax atau sin ax atau kombinasi, dan fx itu sama dengan a1 x pangkat p ditambah a2 x pangkat p kurang 1 sampai dengan an yang merupakan polinom. Selanjutnya langkah-langkahnya yang pertama, menentukan solusi umum PD linear homogen dan menentukan solusi umum PD linear tak homogen. Kemudian menentukan solusi umum PD di mana Y sama dengan YHX ditambah YPX. Nah, Y di sini adalah solusi persamaan non homogen di mana fx-nya itu tidak sama dengan 0. Dan YH-nya adalah solusi persamaan homogen untuk fx-nya itu sama dengan 0. Dan YK disebut sebagai fungsi khusus atau pelengkap atau komplementer. Nah, selanjutnya contoh. Tentukan solusi PD berikut. Y double aksen ditambah Y disama dengan 1. Langkah pertama itu menentukan solusi umum PD linear homogen, di mana Y double aksen ditambah Y sama dengan 0 dan solusi umumnya YH sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X. Dan langkah kedua menentukan solusi umum PD linear tak homogen, di mana Y double aksen ditambah Y sama dengan 1 itu solusi umumnya adalah YP sama dengan 1. Nah, langkah ketiga yaitu Y sama dengan YHX ditambah YPX sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X ditambah 1. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dengan menggunakan metode koefisien tak tentu.
Nah, langkah pertama menentukan solusi umum PD homogen. Nah, untuk AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan 0, maka solusi umumnya yaitu YH sama dengan C1Y1X ditambah C2Y2X. Nah, langkah kedua menentukan solusi PD tak homogen. Nah, di mana yang pertama AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan Fx. Lihat bentuk Fx dan lihat kesamaan bentuk dengan solusi PD homogen. Tentukan solusi umum YP. Nah, substitusi Y aksen dan Y double aksen pada PD tak homogen. Kemudian tentukan solusi khusus YP. Dan langkah ketiga yaitu menentukan solusi umum PD tak homogen. Solusi umumnya yaitu Y sama dengan YH ditambah YP. Selanjutnya yaitu aturan-aturan dalam metode koefisien tak tentu. Yang pertama, aturan dasar. Jika Qx adalah salah satu fungsi, pilih fungsi YP yang bersesuaian dan tentukan koefisien tak tentunya dengan mensubstitusikan YP pada persamaan pertama. Kedua, aturan modifikasi. Jika Qx sama dengan solusi PD homogen, kalikan YP yang bersesuaian dengan X, atau X kuadrat jika Qx sama dengan solusi akar ganda PD homogen. Dan aturan ketiga yaitu aturan penjumlahan. Jika Qx adalah jumlah fungsi-fungsi, YP adalah jumlah fungsi pada baris yang bersesuaian. Untuk lebih jelasnya kita beralih ke contoh soal. Contoh yang pertama yaitu penerapan aturan dasar. Selesaikan PD tak homogen berikut. Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 8X kuadrat. Nah, penyelesaiannya, langkah pertama kita menentukan solusi PD homogen dari Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 0, di mana persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat ditambah 4Y sama dengan 0. Maka diperoleh akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu M1 sama dengan 2I dan M2-nya sama dengan min 2I. Sehingga solusi umumnya yaitu YH sama dengan A cos 2X ditambah B sin 2X. Langkah kedua menentukan solusi PD tak homogen. Nah, dari persamaan ini diketahui nilai Fx-nya yaitu 8X kuadrat, sehingga diperoleh YP-nya itu sama dengan K2X kuadrat ditambah K1X ditambah 0, Y aksen P sama dengan 2K2X ditambah K1, dan Y double aksen P sama dengan 2K2. Selanjutnya, kita substitusikan nilai YP, Y aksen P, dan Y double aksen P ke persamaan, di mana diperoleh 2K2 ditambah 4K2X kuadrat ditambah K1X ditambah K0 sama dengan 8X kuadrat. Kemudian 4-nya ini kita kali masukkan, maka diperoleh 2K2 ditambah 4K2X kuadrat ditambah 4K1X ditambah 4K0 sama dengan 8X kuadrat. Kemudian, dengan menyamakan koefisien-koefisien yang berpangkat sama, maka diperoleh 4K2 itu sama dengan 8, maka K2-nya itu sama dengan 2, dan 4K1-nya itu sama dengan 0, maka K1-nya itu sama dengan 0, dan 2K2 ditambah 4K0 sama dengan 0, maka K0-nya itu sama dengan min 1. Sehingga solusi umum PD tak homogen yaitu YP sama dengan 2X kuadrat dikurang 1. Nah, langkah ketiga menentukan solusi PD dengan Y sama dengan YHX ditambah YPX. Nah, YH-nya itu sudah diketahui yaitu A cos 2X ditambah B sin 2X, dan YP-nya itu sama dengan 2X kuadrat dikurang 1. Contoh selanjutnya yaitu penerapan aturan modifikasi. Tentukan solusi PD berikut. Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan E pangkat X. Langkah pertama, menentukan solusi PD homogen dari persamaan yang diketahui, sehingga
persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat dikurang 3M ditambah 2 sama dengan 0. Dan akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu M1 sama dengan 1, M2 sama dengan 2. Sehingga solusi umumnya yaitu YH sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X. Selanjutnya langkah kedua, menentukan solusi PD tak homogen dari persamaan, di mana diketahui bahwa fx-nya itu sama dengan E pangkat X, maka YP sama dengan C E pangkat X. Selanjutnya, karena fx sama dengan E pangkat X adalah solusi PD homogen pada langkah pertama, maka sesuai aturan kedua, YP-nya itu sama dengan CX E pangkat X. Sehingga Y aksen P sama dengan CE pangkat X ditambah CX E pangkat X, dan Y double aksen P sama dengan 2CE pangkat X ditambah CX E pangkat X. Kemudian substitusikan YP, Y aksen P dan Y double aksen P pada persamaan, sehingga akan diperoleh 2CE pangkat X ditambah CX E pangkat X dikurang 3 dikali CE pangkat X ditambah CX E pangkat X, dan ditambah 2 dikali CX E pangkat X sama dengan E pangkat X. Dengan menyamakan koefisien-koefisien yang berpangkat sama, maka diperoleh konstanta C sama dengan -1, dan solusi PD tak homogennya adalah YP sama dengan min X E pangkat X. Langkah ketiga yaitu menentukan solusi PD, yaitu Y sama dengan YHX ditambah YPX. Sama dengan diketahui YH-nya itu adalah C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X, dan YPX-nya itu min X E pangkat X. Contoh selanjutnya yaitu penerapan aturan penjumlahan. Tentukan penyelesaian umum PD berikut, di mana Y double aksen dikurang 2Y aksen ditambah Y sama dengan E pangkat X ditambah X. Langkah pertama, menuliskan persamaan untuk mencari solusi PD homogen. Kemudian diketahui persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat dikurang 2M ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu M1 sama dengan M2 sama dengan 1. Nah, langkah kedua, solusi PD tak homogen. Langkah kedua yaitu solusi PD tak homogen, di mana Y double aksen dikurang 2Y aksen ditambah Y sama dengan EX ditambah X. Nah, diketahui fx-nya ini adalah E pangkat X ditambah X, maka YP sama dengan C1E pangkat X ditambah C2X ditambah C3. Nah, suku pada fx yaitu E pangkat X adalah solusi ganda PD homogen. Solusi PD homogen menjadi YP sama dengan C1X pangkat 2 dikali E pangkat X ditambah C2X ditambah C3. Sehingga Y aksen P sama dengan 2C1X E pangkat X ditambah C1X kuadrat E pangkat X ditambah C2, dan Y double aksen P sama dengan 2C1E pangkat X ditambah 2C1 kali X E pangkat X ditambah 2C1X E pangkat X ditambah C1 X kuadrat E pangkat X. Kemudian kita substitusikan nilai YP, Y aksen P dan Y double aksen P pada persamaan, sehingga diperoleh 2C1E pangkat X ditambah 4C1X E pangkat X ditambah C1X kuadrat E pangkat X dikurang 2 dikali 2C1X E pangkat X ditambah C1X kuadrat E pangkat X ditambah C2 ditambah C1X
kuadrat E pangkat X ditambah C2X ditambah C3 sama dengan E pangkat X ditambah X. Nah, kemudian kita jumlahkan yang sejenis. Maka diperoleh 2C1E pangkat X ditambah C2X dikurang 2 dikali C2 ditambah C3 sama dengan E pangkat X ditambah X. Nah, dengan menyamakan koefisien berpangkat sama, maka diperoleh konstanta C1 sama dengan 1/2, C2 sama dengan 1, C3 sama dengan 2. Sehingga solusi umum PD tak homogen yaitu YP sama dengan C1X kuadrat E pangkat X ditambah C2X ditambah C3 sama dengan 1/2X pangkat 2 E pangkat X ditambah X ditambah 2. Nah, langkah ketiga yaitu menentukan solusi PD, di mana Y sama dengan HX ditambah YP X. Nah, dari YH-nya itu telah diketahui bernilai C1X pangkat X ditambah C2X E pangkat X, dan YP-nya yaitu 1/2X kuadrat dikali E pangkat X ditambah 2. Selanjutnya yaitu metode inverse operator. Definisinya, kebalikan secara fungsi atau secara operator di mana f dy sama dengan qx. Mencari penyelesaian khusus atau integral khusus dengan yp sama dengan 1/fd qx, di mana 1/fd merupakan inverse operator. Nah, dari YP ini sama dengan E pangkat M1X dikali integral E pangkat M2 kurang M2X dikali integral Qx dikali E pangkat min MNX dx. Sehingga YP yang memenuhi yaitu Y sama dengan 1/D kurang M1 kali D kurang M2 kali D kurang M3 sampai dengan D kurang Mn kali Qx, dan seterusnya hingga diperoleh fungsi partikularnya atau fungsi YP. Nah, jika M1 tidak sama dengan M2, tidak sama dengan M3, tidak sama dengan Mn yang merupakan bilangan real, maka YP sama dengan E pangkat M1X dikali integral E pangkat M2 kurang M1X dikali integral E pangkat M3 kurang M2X sampai seterusnya hingga integral Qx dikali E pangkat min Mn kali X dx pangkat N. Sedangkan jika M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sampai seterusnya hingga Mn merupakan bilangan real, maka YP sama dengan E pangkat M1 kali X integral sampai dengan integral Qx pangkat E pangkat sampai dengan integral Qx pangkat E dikurang Mx dx pangkat N. Untuk lebih jelasnya kita beralih ke contoh soal. Nah, tentukan selesaian persamaan diferensial d kuadrat y per dx kuadrat dikurang 3dy per dx ditambah 2y sama dengan 10e pangkat 4x. Pertama, mencari persamaan karakteristiknya dengan mengubah ke dalam bentuk operator turunan, sehingga diperoleh d kuadrat dikurang 3d ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, maka diperoleh d kurang 1 dikali d kurang 2 sama dengan 0. Sehingga akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu M1 sama dengan 1, M2 sama dengan 2. Dan fungsi komplemennya yaitu YC sama dengan C1 dikali E pangkat X ditambah C2 dikali E pangkat 2X. Sehingga selesaian khususnya yaitu YP sama dengan 1/FD dikali Qx, di mana YP itu sama dengan 1/D kurang 1 dikali D kurang 2 dikali Qx-nya itu sama dengan 10E pangkat 4X. Nah, YP sama dengan E pangkat X dikali integral E pangkat 2 kurang 1X dikali integral 10 E pangkat 4X dikali E pangkat min 2 dx pangkat 2.
Kemudian diperoleh E pangkat X kali integral E pangkat X dikali integral 10 E pangkat 2X dx kali dx. Maka E pangkat X kali integral E pangkat X dikali 5 E pangkat 2X dx. Kemudian diperoleh 5 E pangkat X kali integral E pangkat 3X dx. Sehingga 5 kali E pangkat X 5/3 E kali E pangkat 3X. Maka YP sama dengan 5/3 E pangkat 4X. Sehingga selesai persamaan diferensial untuk D kuadrat Y per DX kuadrat dikurang 3DY per DX ditambah 2Y sama dengan 10 E pangkat 4X adalah Y sama dengan YC ditambah YP. Diketahui YC-nya itu C1 kali E pangkat X ditambah C2 dikali E pangkat 2X. Dan YP itu sama dengan 5/3 E pangkat 4X. Pertama, mencari persamaan karakteristiknya dengan mengubah ke dalam bentuk operator turunan, sehingga diperoleh D kuadrat dikurang 3D ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, maka diperoleh D kurang 1 dikali D kurang 2 sama dengan 0. Sehingga akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu M1 sama dengan 1, M2 sama dengan 2. Dan fungsi komplemennya yaitu YC sama dengan C1 dikali E pangkat X ditambah C2 dikali E pangkat 2X. Sehingga selesai khususnya yaitu YP sama dengan 1/FD dikali QX, di mana YP itu sama dengan 1/D kurang 1 dikali D kurang 2 dikali QX-nya itu sama dengan 10 E pangkat 4X. Nah, YP sama dengan E pangkat X dikali integral E pangkat 2 kurang 1X dikali integral 10 E pangkat 4X dikali E pangkat min 2 dx pangkat 2. Kemudian diperoleh E pangkat X kali integral E pangkat X dikali integral 10 E pangkat 2X dx kali dx. Maka E pangkat X kali integral E pangkat X dikali 5 E pangkat 2X dx. Kemudian diperoleh 5 E pangkat X kali integral E pangkat 3X dx. Sehingga 5 kali E pangkat X 5/3 E kali E pangkat 3X. Maka YP sama dengan 5/3 E pangkat 4X. Sehingga selesai persamaan diferensial untuk D kuadrat Y per DX kuadrat dikurang 3DY per DX ditambah 2Y sama dengan 10 E pangkat 4X adalah Y sama dengan YC ditambah YP. Diketahui YC-nya itu C1 kali E pangkat X ditambah C2 dikali E pangkat 2X. Dan YP itu sama dengan 5/3 E pangkat 4X. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua mengenai persamaan diferensial simultan. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu definisi, bentuk-bentuk, metode, dan contoh soal. Yang pertama, definisi dari PD simultan. Persamaan diferensial simultan adalah persamaan diferensial yang terdiri dari 2 atau lebih variabel tak bebas dan 1 variabel bebas. Nah, jumlah dari PD simultan sama dengan jumlah variabel tak bebas. Adapun perbedaan persamaan diferensial simultan dengan persamaan diferensial lainnya, yaitu pada persamaan diferensial lain hanya memiliki satu persamaan, sedangkan dalam persamaan diferensial simultan itu terdapat 2 atau lebih persamaan. Selanjutnya, bentuk-bentuk PD simultan. PD simultan atau sistem PD sederhana. Adapun bentuk umumnya yaitu dx per dt sama dengan a1x ditambah b1y, dan untuk dy per dt itu sama dengan a2x ditambah b2y. Adapun sistem persamaan diferensial umum yaitu a1 kali t kali dx per dt ditambah a2 kali t kali dy per dt ditambah a3 kali t kali x ditambah a4 kali t kali y sama dengan ft. Dan B1 kali T kali dx per dt ditambah B2 kali T kali dy per dt ditambah B3 kali T kali x ditambah B4 kali T kali y sama dengan gt.
di mana dengan A1 kali T, B1 kali T, Ft, dan Gt merupakan fungsi dalam T. Nah, adapun metode-metode pada PD simultan yang pertama, metode eliminasi dan substitusi, yang secara simultan menghilangkan salah satu variabel terikat dan turunannya. Selanjutnya, menyelesaikan persamaan diferensial yang tertinggal. Kemudian, jawaban dari persamaan diferensial yang didapat itu disubstitusikan ke dalam persamaan semula untuk mendapatkan jawaban variabel yang tereliminasi. Dan metode kedua yaitu menggunakan metode matriks dan determinan atau Cramer yang dapat dibuat berdasarkan persamaan diferensial yang diberikan. Selanjutnya, melakukan integral atau penyelesaian yang sesuai dengan order persamaan diferensial yang diperoleh. Nah, metode yang ketiga yaitu metode nilai eigen dan vektor eigen. Dalam menentukan solusi dari penyelesaian sistem PD homogen menggunakan metode nilai eigen dan vektor eigen. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, untuk memenuhi sistem homogen dan mencari persamaan karakteristik, maka persamaan diferensial dari sistem memenuhi syarat determinan A dikali XI sama dengan 0. Kedua, menentukan nilai vektor K untuk setiap nilai eigen atau lambda dengan persamaan A dikurang lambda I dikali K sama dengan 0. Ketiga, menentukan solusi umum dari sistem homogen. Nah, untuk lebih jelasnya kita beralih ke contoh soal. Tentukan penyelesaian dari sistem di bawah ini. dx per dt sama dengan 2x dikurang 2y dan dy per dt sama dengan x dikurang y. Nah, diketahui dx per dt sama dengan 2x dikurang dy, kita misalkan sebagai persamaan pertama. Dan dy per dt sama dengan x dikurang y, kita misalkan sebagai persamaan kedua. Nah, dari persamaan pertama ini, kita pindah ruaskan nilai y, maka diperoleh x sama dengan dy per dt ditambah y. Kemudian kita misalkan sebagai persamaan ketiga. Nah, pada persamaan kedua, dx per dt sama dengan 2x dikurang 2y. Nah, kita substitusikan nilai x pada persamaan kedua, maka diperoleh d dikali dy per dt ditambah y per dt sama dengan 2 dikali dy per dt ditambah y dikurang 2y. Kemudian kita jabarkan, maka hasilnya yaitu d kuadrat y per dt kuadrat ditambah dy per dt sama dengan 2 dy per dt. Kemudian kita pindah ruaskan ini, maka akan diperoleh d kuadrat y per dt kuadrat dikurang dy per dt sama dengan 0. Nah, pada persamaan ini sudah termasuk persamaan diferensial linear orde 2 homogen. Kemudian kita mencari persamaan karakteristiknya, maka dituliskan m kuadrat dikurang m sama dengan 0. Kemudian kita jabarkan, maka diperoleh m dikali m dikurang 1 sama dengan 0. Nah, sehingga akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu M1 sama dengan 1 dan M2-nya sama dengan 0. Sehingga diperoleh Y sama dengan C1 kali E pangkat T ditambah C2. Kemudian, nilai X-nya tadi diketahui bahwa DY per DT ditambah Y. Kemudian sudah didapatkan nilai Y, maka kita substitusikan pada persamaan ketiga. Sehingga diperoleh D dikali C1 kali E pangkat T ditambah C2 per DT ditambah C1 kali E pangkat T ditambah C2 itu hasilnya sama dengan 2C1 kali E pangkat T ditambah C2. Jadi penyelesaian PD simultan tersebut adalah Y sama dengan C1 kali E pangkat T ditambah C2 dan X sama dengan 2C1 kali E pangkat T ditambah C2. Contoh kedua yaitu tentukan penyelesaian dari sistem di bawah ini. dx per dt sama dengan dx kurang y dan dy per dt sama dengan min x ditambah 2y. Nah, diketahui dx per dt sama dengan 2x dikurang y, kita misalkan sebagai persamaan pertama. Dan dy per dt sama dengan min x ditambah 2y, kita misalkan persamaan kedua. Nah, pada persamaan pertama, kita pindah ruaskan nilai 2x, maka diperoleh y sama dengan
2x dikurang dx per dt. Kita misalkan sebagai persamaan ketiga. Kemudian untuk dy per dt sama dengan min x ditambah 2y. Nah, kita substitusikan persamaan ketiga pada persamaan kedua. Maka diperoleh d dikali 2x kurang dx per dt per d kali dt sama dengan min x ditambah 2 dikali 2x dikurang dx per dt. Kemudian kita jabarkan, maka akan memperoleh nilai 2dx per dt dikurang d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan min x ditambah 4x dikurang 2 kali dx per dt. Kemudian kita hitung yang sama. Nah, di mana min x ditambah 4x itu sama dengan min 3x. Kemudian pindah ruas akan diperoleh plus 3x. Dan min 2 dx per dt kita pindah ruaskan, maka akan memperoleh 4 dx per dt, sehingga akan diperoleh hasil d kuadrat x per dt kuadrat dikurang 4 dx per dt ditambah 3x sama dengan 0. Nah, pada persamaan ini merupakan persamaan diferensial linear orde 2 homogen. Langkah selanjutnya, kita mencari persamaan karakteristiknya dengan mengubah m kuadrat dikurang m ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, maka memperoleh hasil m dikurang 1 dikali m dikurang 3 sama dengan 0. Maka akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu m1 sama dengan 1 dan m2 sama dengan 3. Sehingga hasil x adalah c1 e pangkat t ditambah c2 e pangkat 3t. Nah, setelah kita mendapatkan nilai x, kita substitusikan pada persamaan ketiga, di mana y sama dengan 2 dikali x-nya itu bernilai c1 e pangkat t ditambah c2 e pangkat 3t dikurang dx, berarti d nilai x-nya itu c1 kali e pangkat t ditambah c2 e pangkat 3t per dt. Maka hasilnya yaitu y sama dengan c1 kali e pangkat t ditambah c2 kali e pangkat 3t. Jadi, penyelesaian PD simultan tersebut adalah X sama dengan C1 E pangkat T ditambah C2 E pangkat 3T dan Y sama dengan C1 E pangkat T dikurang C2 E pangkat 3T. Baik, itulah tadi pembahasan yang saya bahas mengenai persamaan diferensial. Yang pertama mengenai persamaan diferensial linear orde n, dan yang kedua mengenai persamaan diferensial simultan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.